Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Halawa, NPM 240906121 dari Program Studi Ilmu Hukum Kampus Universitas Cutnyadin. Nah, di sini saya presentasi tutorial bagaimana menggunakan Microsoft Word dari eh, mata kuliah saya yaitu Ilmu Komputer, dosen pengampu Ibu Yola Permata Bunda. Nah, teman-teman, saya akan berbagi bagaimana tutorial menggunakan Microsoft Word hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada Microsoft Word, kita harus tahu apa itu Microsoft Word. Nah, teman-teman, Microsoft Word adalah suatu program pengolah kata dari Microsoft Office yang digunakan untuk membuat, mengatur, mengedit, dan mengformat suatu dokumen baru atau dokumen teks. Ya, di mana aplikasi ini memungkinkan suatu pengguna untuk membuat suatu berbagai jenis file, jenis dokumen, mulai dari surat, artikel, laporan, karya ilmiah, hingga buku dari suatu format dokumen lainnya. Nah, fungsi utama dari Microsoft Word ini adalah pembuatan dokumen, pengeditan dokumen, pengformat suatu dokumen, terus ada pengaturan dokumen, dan pengolahan suatu dokumen. Nah, teman-teman kita masuk dalam cara menggunakan Microsoft Word. Nah, teman-teman, di sini saya punya mikroskop. Nah, di sini ada mikroskop, ini bukan mikroskop baru ya teman-teman, karena sekalian kita akan belajar tutorial bagaimana menggunakan mikroskop Word, yang dimana daftar isi, penggunaan bagaimana itu pemakaian spasi, paragraf, serta bagaimana menggunakan daftar isi otomatis. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke sub-sub menu ataupun cara pembuatan daftar isi dan segala macamnya, kita perlu tahu ini yang sub-sub atau tab-tab yang ada di atas ini. Yang ada file, home, insert, design, dan yang lainnya. Nah, teman-teman di sini yang pertama ada tab file. Nah, tab file ini, menu file ini adalah menu yang dimana berisi opsi untuk mengelola suatu file dokumen seperti membuat file baru, membuka file yang sudah ada, menyimpan, menyetak, dan mengelola suatu pengaturan program. Nah, yang dimana di file ini ada ini contohnya, ada opsi utamanya itu ada new, ada open itu buka, ada save menyimpan, ada save as menyimpan sebagai apa dia, entah itu salinan file Word, nama atau format yang berbeda. Terus ada print, ada import, ada reset, option, account, sama health. Nah, setiap Word yang kita gunakan itu pasti berbeda-beda ya teman. Entah itu Word 2013, Microsoft Word yang lainnya, pasti ada setiap apa tuh komputer pasti berbeda. Nah, kita masuk ke menu home. Menu home ini adalah menu tab yang dimana menu utama yang berisi format-format fungsi dasar dari suatu aplikasi tersebut. Ini adalah aplikasi awal ya teman-teman, atau menu yang fungsinya itu sering digunakan. Nah, yang dimana di sini ada clipboard, memotong atau mengungkap ini. Terus ada yang font ini itu untuk mengatur suatu aspek jenis huruf, terus ukurannya, gayanya, ataupun suatu objek di dalam suatu teks, dan juga warna. Nah, ada di sini paragraf, style, dan editing. Yang paragraf ini digunakan untuk mengatur suatu format paragraf seperti rata-rata, jarak, antar baris, indeks, dan jenis dari daftar. Nah, di sini ada style. Naik ke atas. Nah, di sini ada menu insert. Nah, menu insert ini adalah menu setelah tab yang ketiga ya. Ini adalah menu setelah file dan home. Nah, di sini dia digunakan untuk mengakses suatu informasi dokumen yang lebih lengkap. Mengapa dibilang mengakses dokumen yang lebih lengkap? Karena di sini ada
cara pembuatan halaman. Di sini ada juga cara memberikan suatu objek dalam suatu halaman atau picture, gambar. Terus di sini juga ada tabel. Nah, setelah itu kita masuk pada tab yang desain. Nah, tab desain ini teman-teman digunakan fungsinya itu untuk mengatur format dan tampilan suatu dokumen secara keseluruhan. Nah, yang ini termasuk pada tema, warna tadi, termasuk juga font, spasi, baris, dan efek teks. Nah, di desain menu utamanya itu ada dokumen formatting. Yang dimana dokumen formatting ini dibagi menjadi timis. Timis ini. Nah, yang titel-titel ini. Terus ada yang color. Color ini warna suatu kertas. Nah, terus ada fonts. Font ini huruf. Huruf ada office, Arial, Kendara, segala macam. Terus ada efek. Efek ini. Nah, dan di sini yang tiga ini adalah background yang dimana dia termasuk pada watermark, pack color, pack borders, itu termasuk mereka bertiga. Nah, kita masuk ke pack layout. Pack layout digunakan untuk mengatur suatu tata letak halaman dokumen seperti margin, orientasi, ukuran kertas, ataupun columns. Ya, kita coba tekan pack layout. Nah, di sini ada yang tadi itu margin, ada orientasi, ada size, ada column. Column ini tandanya kita membuat suatu uh, kertas itu menjadi dua column. Nah, terus di sini ada menu reference. Reference ini sering digunakan untuk kutipan, isi kutipan atau catatan akhir di dalam suatu kertas ataupun halaman Word, yang dimana ini berfungsi untuk mengelola dan menampilkan suatu referensi dari suatu dokumen. Nah, masuk ke Millions. Aduh, bentar ya. Nah, masuk ke Millions. Millions ini digunakan untuk membantu suatu pengguna membuat suatu surat massal. Surat massal ini contohnya label amplop ataupun dokumen lain. Fitur ini dikenal sebagai mail merchant yang ini memungkinkan suatu pengguna menggabungkan dokumen utama dengan daftar penerima. Maksudnya apa sih Kak? Yaitu maksudnya adalah eh, dia ini bisa berasal dari file Excel atau Access atau daftar yang dibuat dari suatu Word. Nah, kita masuk ke review. Review ini teman-teman adalah alat yang sangat berguna untuk memeriksa dan mengoreksi suatu dokumen ataupun teks paragraf di dalam suatu Word kita. Nah, di sini yang terakhir ada view. View ini digunakan untuk mengatur suatu tampilan, dokumen, dan jendela aplikasi. Yang dimana menu ini menyediakan berbagai opsi untuk mengubah cara dokumen itu ditampilkan seperti tampilan normal, tampilan cetak, tampilan garis besar, dan sebagainya. Apa maksudnya tampilan cetak? Tampilan cetak ini teman-teman adalah contohnya ini, yang menunya itu ada print layout. Nah, sekarang kita masuk pada dokumen. Cara membuat dokumen. Di sini seandainya teman-teman ini kosong harusnya ya. Seandainya teman-teman baru membuat Word baru atau dokumen baru. Nah, tapi di sini kita tadi belajar untuk bagaimana mengatur suatu dokumen yang sudah diisi namun belum diatur baik itu bentuk kertasnya, paragrafnya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, jika seandainya dosen teman-teman menginginkan suatu kertas teman-teman itu diatur yaitu F4 ataupun A4, maka teman-teman masuk ke pack layout. Di pack layout, kamu akan menemukan tab menu yang disebut dengan size.
size akan muncul ketika teman-teman mengkliknya, terus akan muncul A4. A4. Di sini A4. Ini kertasnya sebenarnya sudah teratur ya teman-teman. Enggak apa-apa. Kita mulai kita. Nah, ketika suatu dokumen belum diatur, maka bentukannya akan seperti ini. Nah, ini belum teratur. Berjejer semua. Nah, di sini kita akan mengatur. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke daftar isi. Daftar isi. Kita hapus dulu ya. Bagaimana sih Kak membuat daftar isi otomatis? Nah, membuat daftar isi otomatis itu teman-teman sebenarnya gampang. Untuk pemula pasti agak sedikit ribet. Saya juga awalnya dulu waktu pertama kali buat ini berpikir ini susah, ternyata tidak gampang. Nah, cara membuat daftar isi otomatis teman-teman, kita tinggal masuk ke bagian reference. Sebenarnya jika kita mengakhiri suatu dokumen tanpa kita membuat daftar isi otomatis, itu sebenarnya sudah ada otomatisnya teman-teman. Tinggal ke reference, tab reference, terus masuk ke table of contents. Di sini akan muncul. Nah, di sini ada otomatis tabel 1, otomatis tabel 2, dan seterusnya. Namun untuk pemula, kita harus perlu mengatur judul dan subjudul. Nah, subjudul ini kita atur dari HAM. Nah, gimana? Pertama kita blok dulu. Semua judul utama atau judul kita harus blok dulu dan menjadikannya itu menjadi heading 1. Nih, heading 1. Terus tekan kursor, tab kursor bagian kanan, lalu update ke heading 1 to match selection. Begitupun seterusnya. Semua judul jadikan menjadi heading 1 dan to match selection heading 1. Sedangkan anak judulnya atau subjudulnya yaitu contoh seperti ini, latar belakang, jadikan menjadi heading 2. Heading 2 ini tekan tab dan update heading 2 to match selection. Udah, ini aja. Begitu tuh seterusnya. Nah, teman-teman, setelah teman-teman ngeblok semua, kembali ke daftar isi. Daftar isi, teman-teman tinggal ke bagian reference tadi, terus tekan table of content jika teman-teman benar-benar sudah ngeblok semua dan menjadikan judul menjadi heading 1 dan subjudul menjadi heading 2. Tinggal tekan pertama. Udah otomatis, udah gitu aja. Kan muncul. Namun di setiap daftar isi pasti akan mengemukakan ini. Semua dia blok. Tanpa kita blok ini kan tadi belum kita blok ya, yang mulai dari covernya, tapi terblok sendiri. Teman-teman jangan khawatir, tinggal hapus sampai ke yang nggak digunakan. Ya, tinggal ke kata pengantar, atur. Udah, match dia akan otomatis sendiri. Udah, kita masuk pada ini sudah daftar isi udah bagaimana cara membuat otomatis. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih seandainya dosen kami itu ada pengelolaan kata. Nah, di pengelolaan kata seandainya seorang dosen menginginkan suku katanya itu tidak lebih dari 200 kata. Teman-teman jangan khawatir, teman-teman tinggal ke bagian review. Review. Teman-teman bisa ngeblok dulu contohnya seperti ini. Biasanya sih itu di abstrak ya, namun karena kita nggak ada abstrak di sini, kita buat aja seperti ini. Jadi contoh saja. Nah, di sini lalu teman-teman pergi ke tab ABC 123 word count. Di sini. Di sini akan muncul seperti ini. Ada text, word, karakter, paragraf, dan lain. Di sini akan muncul suku kata yang telah kita gunakan dalam suatu paragraf ataupun dalam suatu kayak ya disebut ini speeches dalam suatu karakter halaman lah ya ini
Teman-teman bisa lihat, pack-nya itu 1, word-nya itu 207, karakternya 1610. Paragrafnya ada 2, ini paragrafnya. Nah, close. Terus, tandanya teman-teman ingin membuat nomor halaman. Biasanya ini nomor halaman yang susah-susah. Oke, teman-teman tinggal klik yang heading footernya itu di bagian bawah dokumen. Yang seperti ini. Teman-teman bisa masuk ke insert. Ke insert di insert, teman-teman akan dibawa ke pack number. Teman-teman seandainya ingin membuat model pack-nya itu di sini ada plan-nya, simpelnya. Ada yang di tengah, ada yang di samping, seperti itu. Nah, teman-teman pasti bingung, Kak, bagaimana sih membuat nomor halaman, angka dan Romawi? Ya, tinggal kayak gini. Ini kan yang di atas ya. Ulang dulu. Ulang seperti ini. Teman-teman tinggal ke sini. Kita ubah dulu ya jadi angka dia. Pergi ke pack number, terus tekan ke format pack numbers. Nah, di sini nanti ada number format. Number format ini ada 123, plus minus 123, ada ABC, ada II. Biasanya di kata pengantar itu menggunakan angka Romawi. Nih. Nah, tinggal klik start art. Terus oke kan? Muncul sendiri dia nanti. Sendiri. Kita buat kita ubah satu-satu ya. Ya. Terus di sini dalam angka 3, 4, 5 itu tersusun sendiri otomatis sampai terakhir. Oke. Lalu tandanya di dalam suatu isi dalam dokumen kita itu ada tabel. Namun tabelnya itu belum disusun. Teman-teman tinggal ke insert terus tekan yang tabel. Di sini akan ada tabel 1 2 3. Akan tersusun sendiri. Atau teman-teman seandainya tabelnya kurang, teman-teman tinggal ke draw tabel. Misalnya gini, ini kosong, kita kosong dulu. Ini, kita tinggal buat. Nah, kan ada tabel. Tinggal buat tabel barunya. Begitu. Lalu kita tandanya ingin melihat spasi yang kita gunakan. Spasi yang kita gunakan ini. Di sini di tab paragraf, tekan, klik. Di sini sudah teratur. Tandanya Rusun menginginkan karya ilmiah Anda itu spasinya itu 1,15. Tinggal sesuaikan. Ini bedanya. Kalau 3,0 itu dia lebih berjarak, lebih nampak suku katanya. Kalau 2,5 masih boleh lah. Tapi yang biasa dipakai itu 1,0 ataupun 1,15 untuk karya ilmiah. Nah, untuk merapikannya teman-teman tinggal ke paragraf. Seandainya teman-teman mengklik ini, dia akan seperti ini fiturnya. Tidak beratur, tidak akan beraturan setiap suku katanya. Jadi teman-teman tinggal ini, kan ini di paragraf yang ini. Nah, gitu. Untuk pemilihan suatu font, suatu tulisan, teman-teman tinggal klik ini. Klik bagian font, terus klik yang theme fonts. Nah, di sini akan ada huruf-hurufnya. Ada yang Times New Roman, Calibri, Algerian, Agensi, dan itu saja. Terus di sini ada ukurannya.
teman-teman tinggal membuka. Nah, teman-teman, sekian dari presentasi saya hari ini. Saya harap ilmu yang saya bagikan hari ini berfungsi untuk kita yang pemula. Seandainya ada salah, mohon maafkan. Seandainya juga ada cara saya yang tidak pas untuk membuat dokumen baru ini, saya terbuka untuk komentar teman-teman bagaimana membuat Word yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Halawa, pamit undur diri. Bye-bye.